Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang sudah diberikan terhadap kelompok kami. Terima kasih juga untuk Ibu dosen selaku mata kuliah Hukum Bisnis, Ibu Ninyoma Novarini SEMM. Dan terima kasih juga atas rekan-rekan sekalian yang sudah berhadir di pagi kali ini. Sebelum kami memulai presentasi, kami akan memulai dengan salam penganjali umat. Om Swastiastu. Next. Baik, sebelum kami memulai presentasi di pagi kali ini, kami akan memperkenalkan anggota terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri sebagai moderator di sini, Hernianti, nomor absen 1, dan rekan saya, Ninyo. Perkenalkan, saya Niko Mahinica Surya Utami, nomor absen 3. Perkenalkan, nama saya Putu Onino Vitayanti, nomor absen 4. Next. Adapun topik pembahasan yang bakalan kami bahas pada kali ini, yang pertama itu ada pengertian dari wan prestasi. Kedua, bagaimana akibat hukum dan dari wan prestasi. Ketiga, ada studi kasus. Next. Baik, untuk materi yang pertama akan dibawakan oleh rekan saya Yunika. Untuk waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian wan prestasi. Jadi apa sih itu wan prestasi? Nah, jadi wan prestasi seperti yang terlihat dari PPT yang kami tampilkan, jadi wan prestasi itu adalah istilah hukum yang berasal dari Belanda, yang dimana itu artinya tidak dipenuhinya suatu kewajiban dalam suatu perjanjian. Nah, hal ini itu terjadi ketika salah satu pihak atau yang kita sebut debitur gagal memenuhi janji atau kewajibannya, baik karena tidak melaksanakan perjanjian, terlambat atau melakukan dengan cara yang salah. Nah, di sini juga kami menampilkan dalam konteks hukum Indonesia, wan prestasi itu diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu KUHP Perdata. Nah, ada 3 unsur yang mendasari wan prestasi, yaitu sebagai berikut. Jadi yang pertama itu perjanjian yang sah. Nah, jadi perjanjian yang sah itu ada perjanjian yang sah antara kedua belah pihak yang mencakup kewajiban yang harus dipenuhi. Lalu yang kedua, kewajiban yang tidak dipenuhi. Nah, yang di sini adalah salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan yang diperjanjikan, yang di perjanjian sejak awal. Selanjutnya, ini bisa terjadi berbagai bentuk, seperti misalnya tidak melakukan prestasi atau kewajiban melakukan sesuatu. Selanjutnya, melakukan prestasi tetapi tidak sesuai dengan yang disepakati sejak awal. Misalnya kualitas barang yang tidak sesuai. Selanjutnya, melakukan prestasi tetapi terlambat. Nah, keterlambatan ini dalam memenuhi kewajiban. Selanjutnya itu kesalahan. Jadi dalam beberapa kasus wan prestasi itu terjadi akibat kesalahan pihak yang tidak memenuhi kewajibannya. Namun tidak selalu diperlukan adanya kesalahan untuk dikategorikan sebagai wan prestasi. Next. Jadi di sini juga kami menampilkan penjelasan mengenai jenis-jenis wan prestasi. Jadi jenis yang pertama yaitu tidak melaksanakan kewajiban sama sekali. Nah, yang dimaksud di sini adalah jenis wan prestasi ini terjadi ketika pihak yang bersangkutan tidak melakukan prestasi atau kewajiban sama sekali seperti yang telah disepakati dalam perjanjian. Contohnya, dalam perjanjian jual beli, penjual sama sekali tidak menyerahkan barang yang telah dijanjikan kepada pembeli meskipun pembayaran sudah dilakukan. Yang kedua, melaksanakan kewajiban tetapi tidak sesuai dengan perjanjian. Nah, wan prestasi jenis ini itu terjadi ketika pihak yang bersangkutan melaksanakan kewajibannya tetapi tidak sesuai dengan isi perjanjian. Hal ini itu bisa terjadi jika prestasi yang dilakukan tidak memenuhi syarat atau ketentuan
atau kualitas yang telah disepakati sejak awal. Nah, contohnya ini seorang penjual menyerahkan barang kepada pembeli, namun barang yang diserahkan berbeda jenis atau spesifikasinya dari yang sudah ditetapkan dalam perjanjian. Yang ketiga, itu melaksanakan kewajiban tetapi terlambat. Nah, yang dimaksud di sini adalah apabila pihak yang bersangkutan melakukan kewajibannya namun melampaui batas waktu yang telah disepakati. Jadi dalam perjanjian ini misalnya itu dalam sebuah kontrak pembangunan, kontraktornya itu menyelesaikan proyek namun proyek selesai jauh melewati batas waktu yang telah ditetapkan dalam kontrak. Selanjutnya itu melaksanakan kewajiban dengan cacat atau tidak tepat. Nah, yang di sini itu dimaksud prestasi ini di mana kewajiban dilaksanakan tetapi terdapat cacat atau kesalahan dalam pelaksanaannya. Nah, sehingga tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pihak lain. Contohnya itu jika seorang pemborong menyelesaikan proyek pembangunan gedungnya, tetapi bangunan tersebut itu memiliki cacat atau strukturnya itu berkualitas rendah. Jadi dibandingkan dengan apa yang dijanjikan sejak awal. Seperti itu. Jadi sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, di sini saya akan membawakan materi yang selanjutnya, di mana materi ini saya akan menjelaskan bagaimana akibat hukum dari Wan Prestasi. Next. Nah, akibat hukum dari Wan Prestasi merupakan konsekuensi yang timbul akibat ketidakpatuhan salah satu pihak dalam memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam suatu perjanjian. Nah, jadi ada pun beberapa akibat dari Wan Prestasi tersebut nih, teman-teman. Di sini kami akan menjelaskan lagi. Next. Untuk yang pertama itu adalah ganti rugi. Nah, ganti rugi sendiri itu adalah salah satu akibat hukum yang paling umum dari Wan Prestasi, di mana pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi sebagai kompensasi atas kerugian yang dideritanya akibat tidak dipenuhinya kewajiban. Yang pertama itu faktor yang mempengaruhi ada kerugian yang dapat diberikan. Yang kedua, bukti kerugian. Nah, kerugian yang dimaksud yang diberikan itu adalah kerugian yang dapat diklaim, termasuk kerugian material, ya kerugian langsung, dan imaterial atau kerugian yang tidak langsung seperti kehilangan kesempatan. Mengenai bukti kerugian, itu bisa saja kita dimaksud dengan pihak yang dirugikan atau harus dapat membuktikan adanya kerugian yang ditimbulkan secara akibat dari Wan Prestasi tersebut. Yang kedua adalah pemenuhan kewajiban. Pihak yang dirugikan juga dapat menuntut pihak Wan Prestasi untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan isi perjanjian, di mana ada dua faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, tuntutan pemenuhan, kedua, gugatan di pengadilan. Penjelasan mengenai tuntutan pemenuhan, jika memungkinkan, pihak yang dirugikan dapat meminta pihak yang Wan Prestasi untuk melaksanakan kewajibannya, meskipun mungkin ada kerugian yang telah ditimbulkan. Mengenai gugatan pengadilan, adapun penjelasannya, jika pihak yang Wan Prestasi menolak untuk memenuhi kewajibannya, pihak yang dirugikan dapat menggugat di pengadilan untuk memaksa pemenuhan kewajiban. Nah, jadi ada yang ketiga, pembatalan perjanjian. Dalam kasus Wan Prestasi yang serius, pihak yang dirugikan dapat membatalkan perjanjian. Ada dua faktor. Yang pertama, pembatalan sepihak. Kedua, efek pembatalan. Nah, pengertian pembatalan sepihak itu mengenai pihak yang dirugikan dapat membatalkan perjanjian secara sepihak, terutama jika ketidakpatuhan pihak lain sangat signifikan atau merugikan. Kedua, pihak pembatalan, yang artinya itu pembatalan perjanjian membalikan kedua pihak keadaan sebelum perjanjian ditandatangani. Pihak yang Wan Prestasi harus mengembalikan segala sesuatu yang telah diterima. Dan yang keempat adalah pemberian waktu untuk memenuhi
kewajiban. Pihak yang dirugikan mungkin memberi waktu tambahan kepada pihak prestasi untuk memenuhi kewajiban, dan ada juga dua faktor yang mendukung. Yang pertama somasi, yang kedua imbas jika tidak dipenuhi. Somasi adalah pihak yang dirugikan dapat mengirimkan somasi atau peringatan kepada pihak yang prestasi untuk segera memenuhi kewajiban dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan imbas jika tidak memenuhi, jika pihak prestasi tetap tidak memenuhi kewajibannya setelah jangka waktu yang diberikan. Nah, jadi pihak yang dirugikan ini juga dapat mengambil langkah hukum lainnya seperti menuntut ganti rugi atau pembatalan perjanjian. Selanjutnya, nomor 5, menyelesaikan sengketa dalam beberapa kasus. Pihak yang dirugikan dan pihak prestasi dapat menyelesaikan sengketa melalui negosiasi atau mediasi. Arti dari negosiasi, kedua belah pihak dapat melakukan diskusi untuk mencapai kesepakatan baru yang saling menguntungkan. Sedangkan mediasi, jika diperlukan, mereka bisa melibatkan pihak ketiga sebagai mediator untuk membantu menyelesaikan sengketa. Nomor 6, tuntutan pidana atau dalam kasus tertentu. Walaupun prestasi umumnya merupakan masalah perdata, dalam beberapa kasus tertentu prestasi bisa berujung pada tindakan pidana jika melibatkan unsur-unsur penipuan atau pelanggaran hukum yang lebih serius. Next. Berikut untuk materi yang selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya Oni. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi akibat hukum dari prestasi. Yang pertama yaitu ada somasi atau peringatan, yang dimana surat peringatan yang diberikan oleh pihak yang dirugikan kepada pihak yang melakukan prestasi. Yang kedua yaitu ada perundingan atau negosiasi, yaitu pihak-pihak yang terlibat dapat berusaha menyelesaikan perselisihan melalui perundingan atau negosiasi secara langsung tanpa melibatkan pihak ketiga atau pengadilan. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada mediasi, yaitu melibatkan pihak ketiga yang netral atau mediator untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan. Selanjutnya ada arbitrase atau mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang juga melibatkan pihak ketiga, yakni seorang arbiter atau panel arbiter yang memiliki kewenangan untuk memutuskan sengketa. Yang selanjutnya yang kelima yaitu ada pembatalan atau pemutusan kontrak. Jika prestasi cukup serius, pihak yang dirugikan dapat meminta pembatalan atau pemutusan perjanjian. Yang terakhir atau yang keenam yaitu tuntutan ganti rugi, yang dimana pihak yang dirugikan akibat prestasi dapat mengajukan tuntutan ganti rugi. Selanjutnya ada studi kasus. Kekeliruan yang terdapat dalam pertimbangan pada putusan nomor 22-G-PDT-G-PN-PJKT-PST berkaitan dengan penggunaan mata uang asing dalam perjanjian sewa-menyewa yang dilakukan para pihak jika ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang telah menganggap perjanjian yang memuat pencantuman dan transaksi pembayaran menggunakan mata uang asing adalah sah berdasarkan adanya kesepakatan para pihak semata. Padahal penggunaan mata uang asing dalam suatu perjanjian yang memuat transaksi pembayaran yang dilakukan di wilayah negara Republik Indonesia adalah bertentangan dengan undang-undang. Hal ini karena adanya ketentuan dari pasal 21 ayat 1 J, pasal 33 ayat 1 UU nomor 7 tahun 2011 dan pasal 11 PBI nomor 17/3/PBI/2015 yang mewajibkan penggunaan nilai mata uang rupiah baik dalam transaksi pembayaran maupun pencantuman harga suatu barang dan jasa. Maka secara yuridis dengan mengacu pada ketentuan pasal 1320 J, pasal 1337 J, pasal 1335 KUHP Perdata, perjanjian tersebut dapat dikatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum karena memiliki kausa yang terlarang.
Sementara kekeliruan hakim yang kedua adalah majelis hakim tidak mempertimbangkan kebenaran dan ketetapan atas kalkulasi konversi nilai gugatan material penggugat yang dalam perjanjiannya menggunakan mata uang asing menjadi mata uang rupiah. Akibat hukum prestasi perjanjian sewa menyewa dengan mengenakan mata uang asing dalam putusan nomor 22/PDT-2018/PN.JKT.PST jika ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang asing dapat dilihat dari dua sisi, yaitu secara normatif dan dilihat dari sisi untuk memenuhi nilai atau asas keadilan. Jika ditinjau secara normatif, maka akibat hukum yang harus timbul adalah bahwa perjanjian tersebut batal demi hukum sehingga lepaslah pihak tergugat dari segala kewajibannya kepada penggugat. Karena perjanjian tersebut secara yuridis dianggap tidak pernah ada. Sementara jika ditinjau dari sisi untuk memenuhi rasa keadilan, meskipun tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian, majelis hakim dapat tetap mengabulkan gugatan keperdataan tersebut dalam rangka memenuhi nilai-nilai atau asas-asas keadilan bagi pihak penggugat, mengingat di luar permasalahan penggunaan mata uang asing tersebut dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, pihak tergugat memang telah nyata-nyata melakukan wan prestasi. Baik, sekian pemaparan materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, di sini saya akan melanjutkan. Next. Baiklah, di sini kami akan membacakan kesimpulan dari hasil presentasi kali ini, yang di mana wan prestasi adalah istilah hukum yang berasal dari bahasa Belanda atau bisa yang dimaksud dengan wanprestij yang berarti tidak dipenuhi kewajiban dalam suatu perjanjian. Ini terjadi ketika salah satu pihak atau debitor gagal memenuhi janji atau kewajibannya, baik karena tidak melaksanakan perjanjian, terlambat, atau melakukan dengan cara yang salah. Ada 3 unsur mendasari wan prestasi, yaitu perjanjian yang sah, kewajiban yang tidak terpenuhi, dan kesalahan. Wan prestasi memiliki beberapa jenis yang masing-masing menggambarkan bentuk pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang telah disepakati dalam suatu perjanjian. Akibat hukum dari wan prestasi merupakan konsekuensi yang timbul akibat ketidakpatuhan salah satu pihak dalam memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam suatu perjanjian. Oke, next. Sekian presentasi yang bisa kami sampaikan dari kelompok 2. Jika ada salah kata maupun materi, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Presentasi kali ini kami tutup dengan Pramasanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.